Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, sesuai dengan janji firman Tuhan. Ya. Karena kita percaya firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ya, kecuali manusia yang berubah. Ya. Tetapi firman Tuhan yang adalah pribadi Tuhan sendiri tidak pernah berubah. Ya. Menyertai, melindungi, ya, memberkati kehidupan kita. Ya, sehingga kita mulai ada saat ini itu bukan karena kuat gagah kita, tapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, kita bersyukur ya jika kita masih diberikan kesempatan beribadah, memuji-memuliakan Tuhan, terlebih-lebih untuk mendengar firman Tuhan. Ya. Kita perlu mendengar firman karena firman adalah roti yang dari surga. Itulah yang menjadi makanan rohani kita supaya rohani kita, iman kita selalu dikuatkan. Ya. Roma 10 ayat 11 mengatakan iman itu timbul dari mendengar firman tersebut. Jadi iman timbul, ya, iman dikuatkan, dilakukan oleh karena kita mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Ya. Lebih dari itu firman Tuhan itu ya membuat kehidupan kita ini berhikmat. Ya. Jadi orang berhikmat dengan orang pintar itu beda. Ya. Kita perlu dengar firman Tuhan. Ya, Amsal Salomo mengatakan permulaan takut akan Tuhan adalah hikmat. Ya. Jadi kita perlu berhikmat. Orang tidak perlu pintar untuk berhikmat. Ya. Sebab firman Tuhan juga mengatakan orang pintar tanpa hikmat adalah kebodohan. Kata Tuhan. Itu sebabnya jangan saudara heran banyak orang pintar aneh-aneh, saudara, karena tidak punya hikmat. Saudaraku, dia mengatakan saya pintar, saya hebat, tapi tidak ada hikmat. Akhirnya firman Tuhan katakan adalah kebodohan bagi Allah. Itu sebabnya kita, ya, baik yang punya pendidikan tinggi, rendah, dan sekolah, harus rajin dengar firman Tuhan supaya berhikmat. Ya. Berhikmat itu beda dengan kita. Ya. Hikmat itu luar biasa. Contohnya Salomo, ya. Kalau tidak ada hikmat Tuhan, bagaimana dia memberikan keputusan? Ada dua orang perempuan sama-sama punya anak, umurnya sama. Ya. Yang satu yang mati, yang satu menuduh yang satu, membunuh yang satu, menuduh yang satu. Ya. Bagaimana memberikan keputusan? Bagaimana memberikan keputusan? Ya. Sementara raja tidak melihat. Ya. Saudaraku, bagaimana? Ya, dia memberikan keputusan. Lalu Tuhan kasih hikmat. Ya. Ambil rambut, potong anak yang masih hidup yang sisa satu ini. Ya, potong bagi dua, sebelahnya untuk kamu, sebelahnya untuk kamu. Ya. Kemudian yang ibu yang masih mengatakan, jangan biarkan saya ini hidup. Ya. Ini itu hikmat dari Tuhan. Jadi kita ini juga perlu menjadi orang Kristen itu harus berhikmat. Baik seorang S1, S2, profesor harus perlu hikmat. Ya. Kalau tidak ada hikmat, sering bertindak buruk. Ya. Jadi sebabnya kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ya. Kita tetap membaca firman Tuhan dari hari Tuhan kita. Kemudian kemarin sore doa, dan hari ini saya melanjutkan masih kita membaca dalam Lukas 3:23. Injil Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas pasal yang ke-23. Ayat 43. Ya, ini Tuhan. Ayat ini judulnya Yesus disalibkan. Ya. Kita masih dalam suasana Paskah. Ya, hari pertama kematian Tuhan itu Jumat Agung, hari kebangkitan itu hari Minggu, hari ketiga, hari yang 40. Ya, Yesus naik ke surga, hari yang ke-50, hari yang Pentecostal Roh Kudus dicurahkan. Ya, satu paket. Ya, dan yang 43, yang kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.
Membaca dari ayat 33 di atasnya, ya, perkataan Tuhan Yesus ini ketika salah seorang penjahat, ya, dua orang penjahat yang disalibkan di sebelah kiri kanan ini, salah satunya berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 21 di atasnya, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Ya, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ya, jadi salah satu penjahat ini sadar, menyesal, mengakui ya segala kesalahannya. Kita layak ya dihukum setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi dia masih punya pengharapan. Ya, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Lalu Yesus menjawab dia, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi Taman Eden Firdaus itu ketika Adam dan Hawa keluar diusir, Taman Eden Firdaus ini ditutup dengan dua kerub, ya, yang bagaikan pedang bersamanya menutupi supaya orang manusia tidak bisa lagi masuk ke sana. Dan dengan kematian Yesus di kayu salib, pintu Firdaus itu terbuka. Ya. Kembali ke Firdaus itu artinya pindah dari maut atau kematian kepada kehidupan. Jadi kembali ke Firdaus itu artinya pindah dari maut atau kematian kepada kehidupan. Lalu kita melihat dulu suasana Firdaus atau Yerusalem yang baru itu di dalam Wahyu 21. Kita melihat suasana di sana dulu, ya. Firdaus atau kota Yerusalem baru itu di pasal 21 Wahyu ini ayat 4, ya. Dan yang akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi, ya, maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi pergabungan atau rasa tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang duduk di atas tahta itu berkata, yang telah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Di Yerusalem baru itu perkataan Allah, perkataan Tuhan tepat dan benar. Ya. Tidak diragukan lagi, tepat dan benar. Jadi itu suasana di Firdaus tadi, saudaraku, ya. Di sana tidak ada air mata lagi, tidak ada kesedihan, maut sudah dikalahkan dengan kematian Yesus, sudah tidak ada lagi, tidak ada lagi perkampungan, rasa tangis, duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Sekarang bagaimana merubah suasana maut kepada hidup, ya, merubah suasana maut kematian itu kepada hidup. Kita melihat kitab Mazmur. Yang pertama kita melihat kitab Mazmur pasal 30 ayat 4. Mazmur pasal 30 ayatnya yang ke-4 dan 12. Mazmur 30 ayat 4, Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Ya. Jadi Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, ya, dari kematian maut tadi, ya. Sehingga ada pengharapan. Di dalam Yesus ada pengharapan hidup yang kekal. Itu Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini bicara kehidupan yang kekal. Jadi di dalam Yesus itu mau diubah kepada kehidupan. Ya, yang tidak ada maut, kita katakan Wahyu tadi, ya. Saya tidak ada lagi maut, rasa tangis, tidak ada di sana. Ayat 12. Aku yang merantap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kagumku telah kau buka
pinggangmu kau ikat dengan sukacita. Karena kita punya pengharapan hidup kekal bersama Yesus. Maka yang ada dalam hidup ini sukacita. Karena kita punya pengharapan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini ada janji Tuhan bahwa kehidupan kekal. Ya. Sehingga kehidupan ini bersukacita. Jadi orang Kristen itu sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Amin. Sukacita hanya. Ya. Kalau kita ingat janji Tuhan, firman Tuhan, dia selalu bersukacita. Haleluya, Tuhan. Selalu ada sukacita. Ya. Jadi Al-Quran telah mengubah menjadi orang yang menari-nari. Air kamu telah membuka pinggangku kau ikat dengan sukacita. Ya, maut merubah maut. Ya, suasana maut kepada hidup. Jadi Yesus mati di kayu salib untuk mengalahkan maut. Minggu hari kebangkitan kita sudah dengar firman Tuhan. Maut saja dikalahkan. Maut yang tidak bisa diatasi dengan kekuatan apapun dikalahkan oleh Yesus. Apalagi perkara-perkara yang lainnya dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Ya. Yang penting kita percaya firman, kita lakukan firman. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu kata firman Tuhan. Mau saja dikalahkan. Yang ada pengharapan hidup kekal. Sehingga kehidupan ini selalu ada sukacita. Matius 4, yang kedua Matius 4 ayat 12. Matius 4 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 17. Ya. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulun dan Naftali. Supaya benarlah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulun dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, suasana gelap kepada terang, suasana maut kepada hidup. Ya, itu merubah suasana maut kepada hidup tadi. Yang kedua, ya, bertobatlah. Bertobat itu artinya berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Jangan hanya bertobat saja tidak kembali kepada Tuhan, itu sebab. Bertobat berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Artinya kita hanya bertobat kembali kepada Tuhan, setia dalam beribadah dan melayani Tuhan. Itu bertobat. Ya, jadi mau kepada hidup. Ya, kita sudah beberapa kali membaca ayat 1 Korintus 15 itu, ya, maut itu sudah dikalahkan. Hai maut, di manakah senangmu? Upah dosa dalam maut. Ya, sehingga ayat 58 1 Korintus 15 itu selalu sering kita baca, ingatkan oleh Tuhan, supaya kita ini setelah kita diberikan kemenangan atas maut, ya, maka Tuhan katakan dia telah selalu dalam kepercayaan Tuhan. Haleluya. Lanjut, Mazmur 18. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-18 ayat 56. Ya. Mazmur 18 ayat 5 dan 6. Tali-tali maut telah melingit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelenggu. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Tali maut
atau jerat-jerat yang mengikat kehidupan kita. Seringkali manusia itu diikat oleh jerat-jerat maut, diikat supaya tidak bisa beribadah dengan kesibukan dengan apa saja di dunia ini. Ya, seperti orang Israel waktu di Mesir, mereka diikat, dipaksa, ya, diperbudak sehingga mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Ini yang perlu kita sadari ya di hari-hari ini. Seringkali banyak hal yang membuat kita ini seperti terikat, tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan. Untuk datang ke gereja rasanya berat sekali. Itu jerat-jerat yang mengikat, ya, jerat-jerat maut yang mengikat kehidupan kita. Ya, baiklah kita menaruh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan Yesus itu yang terutama dalam hidup kita. Kalau yang terutama itu, yang lain-lain itu nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Jangan kadang-kadang kalau urusan dunia yang pertama, urusan Tuhan keren. Supaya orang karen yang dibuat karen kok, karen apa sini jenilu karen itu nakal. Dicerat, ya oleh maut. Di sini dikatakan. Mazmur Daud ini ditulis karena Daud sudah punya pengalaman bersama Tuhan di ayat 1-4 di atasnya. Ya, untuk memimpin biduan dari hamba Tuhan yang punya Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ya, ini pengalaman Daud. Makanya dia tulis Mazmur ini, ya, selaku tapi mau jerat-jerat mau yang mengikat. Itu sebabnya sudah berkasih dari Tuhan. Kalau kita merasa seolah-olah seperti ada jerat yang mengikat, kita tidak bisa beribadah, tidak bisa melayani Tuhan. Ya, pokoknya yang mengikat kita sehingga kita tidak terarah, tidak tertuju, tidak fokus kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan seperti Daud. Ya, maka Tuhan akan menolong kita. Ya, Daud juga mengatakan di dalam kitab 1 Samuel 20, ya, aku satu langkah dari maut. Ya, dia katakan di dalam 1 Samuel pasal 20. Kitab 1 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai dengan 3. Ya, maka lihat Daud dari rakyat dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Ini waktu Daud dikejar oleh Raja Saul, ya, mau dibunuh. Ya, dan Yonatan ini adalah anak Saul. Ya. Ayat 2. Tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah ayahku tidak berbuat sesuatu baik perkara besar maupun perkara kecil dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Jadi Yonatan ini dia teman akrab, ya, dengan Daud. Sehingga segala sesuatu yang mau diperbuat Saul, berbicara dengan Saul selalu juga dikasih tahu kepada anaknya Yonatan ini. Ya, tetapi tidak, kita perhatikan. Tetapi Daud menjawab, katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Ya, antara aku dan maut, hanya satu langkah saja. Tuhan, ya, satu langkah dari maut.
Itu sebabnya jangan salah melangkah. Saya teringat perkataan teman saya dulu, Pak Haji namanya ya. Tapi akhirnya dia disapa dari mau, izin awal ini bermau. Coba kita bawa mobil jalan berkuasa sulam baru. Ya kadang-kadang mepet, wah. Anak masih bola, anak tabrak dan lain sebagainya. Jadi izin awal ini bermau. Tetapi firman Tuhan di sini mengatakan 1 langkah jaraknya antara aku dan maut. Itu sebabnya mari saudara-saudara Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan salah melangkah, jangan salah mengambil tindakan, jangan salah melangkah. Supaya tidak salah, ikut jejak Yesus. Ya, ikut jejak Yesus, gembala yang baik, yang sudah mengalahkan maut itu. Karena Daud katakan selangkah jaraknya antara aku dan maut, jalan keluarnya bagi kita, jangan salah melangkah, ikuti jejak Yesus, gembala yang baik yang sudah mengalahkan maut. Ya, gembala baik itu menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, ikut jejak gembala yang baik yang sudah menyerahkan nyawanya untuk mengalahkan maut. Ikut jejak Yesus artinya hidup digembalakan. Masuk 17 ayat 5. Kita masuk pasal yang ke-17 ayat 5. 17 ayat yang ke-5. Langkahmu tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. 17 ayat 5. Ya, langkahku tetap mengikuti jejakmu. Artinya kita tetap mengikuti jejak Yesus, jejak gembala yang baik yang sudah menyerahkan nyawanya untuk mengalahkan maut, sehingga kakiku tidak goyah. Ini kuncinya, saudara. Firman Tuhan itu tidak pernah salah, dan firman Tuhan tidak pernah berubah. Kalau kita ikut jejak Yesus, mau hidup tetap tergembala dengan firman Tuhan, maka Tuhan melindungi kita, memelihara kita, walaupun selangkah jaraknya dari maut, tapi Yesus sudah mengalahkannya. Ya, lebih Tuhan. Kita lihat gembala yang baik ini Yohanes 10. Ya. Yohanes pasal 10 ayat 4. Yohanes pasal 10 ayat 4. Ya, ayat 4 dan 10. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Gembala di depan, domba kenal suaranya. Suara gembala itu satu firman pengajar. Ya, satu gembala. Gembala di depan dan domba mengenal suaranya. Mengenal suaranya itu artinya satu firman pengajaran, satu suara gembala. Ya, di sini kalau gembala kita Tuhan Yesus, satu-satunya gembala kita di dunia ini, juga kita harus tergembala dengan satu gembala. Ya, perempuan gembala itu gembala gereja. Satu gembala. Itu sesuai kebenaran firman Tuhan. Ikuti jejak gembala yang baik, ya, Tuhan Yesus. Tuhan. Jadi digembalakan dengan baik. Ya, jangan menjadi domba yang hilang. Domba yang itu tidak ada gembala. Yang bahaya domba liar ini, saudaraku, memang namanya liar. Masuk sana 2-3 hari hilang, masuk sana lagi 2-3 hari hilang. Bahaya, saudara. Ada seorang pendeta di Palangkaraya, saya kalau ada orang di mana saya tanya,
Sebelumnya pada di mana? Oh, beli anuk, menjadi kaum mundur tena, boleh sekali ini kau. Jadi nggak mau dia dengan domba yang liar, ya, sebab kalau domba liar itu dia sudah biasa, ya. Ini hati-hati, ya. Jangan jadi domba liar. Domba liar itu kalau sudah biasa, dia akan Kare-kare lumayan, kare-kare yang dua, untuk lembut kue dua. Tapi puji Tuhan, jemaat di sini walaupun masih Tuhan percayakan hanya beberapa kakak, kalau saudara tetap setia didoakan, tinggal menantikan saja janji-janji firman Tuhan. Nanti digenapi. Selanjutnya, ya berubah suasana maut kepada kehidupan. Yang ketiga, 1 Yohanes 3. Suratan 1 Yohanes pasal 3. Satu Yohanes pasal 3 ayat 14-15. 1 Yohanes 3 14-15. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ya. Ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ini yang lebih penting dari pindah maut dari maut kepada kehidupan. Ya, pindah dari suasana kebencian, ya, kepada kasih. Ya, ini. Kalau mau pindah dari maut, kita harus pindah dari suasana kebencian kepada kasih. Ya, kepada kasih. Tuhan memberikan kasihnya kepada kita supaya kita juga bisa mengasihi. Tidak ada lagi kebencian. Ayat 8 sampai dengan 10 di atasnya, ya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih lahir tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Pindah dari maut kepada hidup, pindah dari suasana kebencian kepada kasih. Ya, dan orang yang mengasihi itu orang yang mengalami kelahiran baru di dalam Yesus. Ayat lain mengatakan kasih Allah itu seperti matahari. Ya, dia menyinari bumi, baik orang jahat, orang baik. Ya, dia menyinari. Ya, artinya itulah kasih Allah. Ya, mengasihi. Kasih itu lawannya kebencian. Kebencian itu dimulai dari tidak senang, ya. Barang begini, akhirnya memuncak menjadi benci. Ya. Jadi kalau sudah ada kebencian, tidak ada lagi kasih. Dan jika tidak mengasihi, ia tetap berada dalam maut. Ya. Firman Tuhan keras bagi kita supaya kita selamat. Amin. Jadi kita berada di dalam kasih. Ada saudara sepupu saya di sini sering bercerita tentang saudara-saudaranya, karena banyak saudara yang hari. Tinggi dia sekolah, tinggi di preman, tinggi dia di sekolah pintarnya ni, belum boleh jawab. Jadi beda-beda. Orang yang tak dihim, itu foto anu mau dengar. Maka kalau yang supaya harus dari tua-tua sida dan diam kok diam. Nah, kita perlu percaya kepada apalagi kita pelayanan harus hidup di dalam kasih. Tidak kau hari-hari kau Pak Hari ini adalah tumbal, jadi dia sama ada kan?
Masa di sekolah kita di sekolah apa nyaman? Ya. Jadi kalau kita punya hikmah tadi ya, atau punya kasih tadi kita bisa memaklumi. Nah, itu fotokopi ya sudah, fotokopi jadi paham kan? Dan enggak ada kasih ya dalam hidup kita membedakan. Nah, itu bagus. Berarti kasih dia anak aja kerja ya, biasa-biasa dulu. Atau teman-teman dan lain sebagainya. Itu perlunya kita ada kasih ya. Jangan sampai ada kebencian. Lanjut yang keempat. Yesaya 28 ayat 15. Kitab Yesaya pasal yang ke 28 ayat 15. Yesaya 28 ayat yang ke-15. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun mati berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kenal. Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Pindah dari maut kepada hidup, jangan bersembunyi di balik kebohongan atau dusta, ya, jangan bersembunyi, ya. Keluar dari suasana maut, masuk suasana Yerusalem baru atau Firdaus, dari domba-domba yang mau digembalakan. Keluar, ya. Dari Yesaya 49, ini di depannya, Yesaya 49 ayat 9 dan 10. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit kundur pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus angin hangat, ya, dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber air. Ya, jadi saudaraku, keluar dari suasana maut tadi, masuk ke suasana yang baru itu, ayat-ayat di atas tadi, jadi domba yang mau digembalakan, ya, domba yang digembalakan, keluar dari maut, ya, keluar dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dari perbuatan atau suasana kegelapan, keluarlah, tampillah, ya, dikatakan sendiri. Ya, digembalakan, ya, akan menuntun mereka ke dekat sumber air. Kita ke perjanjian baru, ya, hidup kita ini digembalakan kemana? Itulah sumber air kehidupan. Ayat yang saya kita baca, ya, ayat tentang pengembalaan ini, ya, pasal 7 ayat 16. Mereka tidak akan memberi kelaparan dan haus dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Puncaknya kita digembalakan, ya, sampai Yerusalem yang baru, ke mata air kehidupan. Ya, ke mata air kehidupan. Pasal 21 di depannya, ya, mata air kehidupan. Ayat 6, pasal 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan memberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ya, dari mata air kehidupan. Ini puncak pengikutan kita, mengikuti jejak Yesus, gembala baik yang sudah mengalahkan maut itu, ke mata air kehidupan kekal, ya, kehidupan kekal. Sebaliknya orang Kristen yang tidak mau bergembala itu, ya, di Mazmur 49 tadi kembali, ya, kita Mazmur pasal 49 tadi ayatnya ke-8, ya. 49 tadi berlaku ayat 8 sampai 16. Dan 8.
Kita baca ayat 15 saja ya. Seperti gembala mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun dalam suatu kubur, perabatan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Ya, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Dia akan menarik aku. Ya, sebaliknya kalau kehidupan itu tidak mau tergembala, ada gembala lain. Ya, itulah gembala maut. Ya, kematian kekal. Itu bicara tentang penggembalaan. Ya, kita selangkah saja dari maut. Ya, maka baiklah kita mengikuti langkah-langkah Yesus sebagai gembala baik yang sudah mengalahkan maut. Ya, tidak ada jalan lain. Kita harus bergembala dengan baik. Ya. Orang Kristen harus mengerti tentang kegembalaan. Ya, dan dunia tidak suka yang namanya penggembalaan. Ya. Di dalam Kejadian 46, ya kita membaca ya ini bagian-bagian terakhir ya. Kejadian 46. Dunia tidak suka dengan penggembalaan. Ya, jadi saudaraku tidak heran banyak orang tidak mau menggembalakan, tidak suka. Digembalakan itu terikat terus ya. Istilah guru Alkitab kami dulu itu dia pernah jadi gembala kerbau. Ya. Gembala cadangan. Ya, jadi gembala kerbau itu hidungnya ditunjuk. Jadi kemana maunya gembala, disitulah gembala tarik dia. Yang ketahuannya ini kurang berpikir. Itulah gambaran kehidupan yang tergembala. Ya, seperti terikat. Ya. Tetapi arah penggembalaan itu kita sudah tahu. Ke kota Yerusalem yang baru. Terikat apa? Orang gembala itu adalah sembahyang menunggu. Dan satu ibadah doa, ada kegiatan anak royo, tadi acara takiku orang gembala. Ini seolah-olah terikat. Terikat. Tapi kalau sudah biasa tergembala enak ya. Saya dulu Saudaraku, sekali lagi saya kesaksian, saking maunya, rindunya tergembala sampai dari 25 orang ya, benar-benar. Bola balik ke 10 jam seperti itu, seperti itu. Nah, itu kalau sudah biasa, ya. Kita mau dengar di Tuhan ya, saya pasti bilang ya, Kejadian 46. Ini dunia memang tidak suka. Ya. Kejadian 46 ayat 33-34. Ya, ini orang Israel di tanah penggembalaan di Mesir. Ya, ayat yang bilang dari Kejadian 46, apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini memelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang. Baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Ya, tanah Goshen ini tanah tempat penggembalaan, ya tanah ternak. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Ya. Kekejian bagi orang Mesir ini tidak disukai oleh dunia. Ya. Dunia tidak suka penggembalaan. Ya, Tuhan. Jadi pindah dari maut, kesimpulannya caranya kita mendengar firman, percaya Yesus, bertobat, lahir baru. Ya. Lalu di tabernakel lanjut dibaptis dengan air. Ya, kemudian digembalakan. Itu kesimpulan pindah dari maut kepada hidup. Ya, Tuhan Yesus memberkati firman yang kita pembicaraan ini. Kita nyanyikan sepujian 173, jadikan aku sebagai jemaatmu. Hidup mempelai. Jadikan aku Tuhan sebagai saudara yang telah keluar